Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari matkul pengembangan sistem informasi. Ini adalah cover jurnal yang saya jadikan referensi saya. Yang pertama itu ada pengertian dan definisi sistem development life cycle atau SDLC. Itu merupakan suatu urusan dari beberapa proses secara bertahap di dalam merancang dan mengembangkan sistem yang dikenal juga dengan nama Information System Development atau Application Development. Berikutnya ada tahap siklus hidup sistem secara umum. Yang pertama itu ada perencanaan. Tahapan ini biasanya dilaksanakan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan apakah proyek tersebut layak untuk dikerjakan dari sisi teknis, operasional, dan juga biaya. Yang kedua itu ada analisa, di mana analisa ini adalah kegiatan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya, dengan maksud untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang ada. Poin yang ketiga itu ada perancangan. Perancangan adalah kegiatan untuk mengidentifikasi sistem serta menyiapkan apa yang dibutuhkan dalam merancangnya. Yang keempat itu ada implementasi, di mana implementasi ini adalah kegiatan untuk mengubah rancangan menjadi kode program. Lebih tepatnya untuk menyiapkan atau memenuhi kebutuhan sistem komputer. Poin 5 itu ada perawatan, di mana perawatan ini adalah kegiatan untuk merawat sistem dengan cara menjaganya, memperbaikinya bila terjadi kesalahan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perawatan sistem agar tidak terjadi kerusakan yang fatal. Berikutnya, poin ketiga itu ada pendekatan siklus hidup pada SDLC. Dimana yang pertama ini ada model waterfall. Model waterfall adalah model yang paling populer di antara model pendekatan yang lain di dalam SDLC dan bekerja secara linear. Model ini merupakan model yang paling awal terbentuk. Model ini mengikuti suatu paradigma yang dikenal dengan Documentation Driver Paradigm. Dan harapannya agar setiap kegiatan yang dilakukan ditulis dengan spesifikasi laporan secara detail. Berikutnya itu ada model spiral, di mana model spiral ini merupakan penyajian pembuktian dari tahapan pengembangan sistem yang selalu berputar. Model ini dapat menggambarkan tahapan-tahapan yang tidak berurutan, ditulis dengan spesifikasi laporan yang detail. Model ini juga memperlihatkan kebutuhan proses pengulangan ke tahap awal sampai beberapa kali sejalan dengan perkembangan sistemnya. Berikutnya itu ada model RAT, di mana model RAT ini adalah prototipe yang dapat diselesaikan dengan cepat. Pada model ini, hal yang ditekankan adalah pembuatan prototipe di mana bentuk dan fungsinya serupa dengan produk yang diinginkan, sehingga dapat melakukan pengujian terhadap kegunaannya. Berikutnya itu ada model build and fix. Merupakan metode yang paling kasar karena sistem yang dibuat tidak memiliki spesifikasi atau ide rancangan. Berikutnya itu ada model JAD. Itu merupakan metode yang mengembangkan software melalui serangkaian pembangunan yang selalu bertambah atau increment, dan sistem tersebut biasa disebut dengan sistem increment model. Paling kasar karena sistem yang dibuat tidak memiliki spesifikasi atau ide rancangannya.
Berikutnya itu ada model Synchronous dan Stabilize, merupakan jenis model instrumental yang juga menggabungkan kelebihan dari model spiral dengan teknologi mengamati dan mengukur coding dan mengatur coding. Pendekatan ini memungkinkan beberapa tim bekerja secara paralel. Berikutnya itu ada model Fountain, di mana model Fountain ini merupakan siklus hidup berorientasi objek, sehingga pada bagian-bagian sistemnya dikenal dengan nama subsystem. Model ini juga dikenal dengan model air mancur, di mana arus air akan naik ke atas melalui tengah dan kemudian turun kembali. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.